Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kang Opas. Jangan lupa bantu subscribe ya untuk mendukung channel ini. Terima kasih. Setelah di video berbagi pengetahuan sebelumnya dibahas mengenai adjoint dari sebuah matriks, di video ke-8 dari seri materi tentang matriks ini akan dibahas bagaimana cara menentukan inverse dari sebuah matriks. Inverse dapat juga diartikan sebagai lawan dari sesuatu atau kebalikan. Misalnya pada fungsi fx sama dengan 2x plus 4. Tentukan fungsi inverse-nya, berarti kita disuruh membalikkan fungsi tersebut. Maka jawabannya adalah y sama dengan fx sama dengan 2x tambah 4. Kemudian dipindah ruaskan, 2x sama dengan y dikurangi 4. X sama dengan 1 per 2y dikurangi 4 per 2. Sama dengan 1 per 2y dikurangi 2. Dengan demikian, fungsi inverse dari y sama dengan setengah y dikurangi 2, atau fungsi inverse dari x sama dengan setengah x dikurangi 2. Atau contoh sederhananya, kalau misalnya y sama dengan x, maka inverse dari y adalah 1 per x. Begitu pula dengan inverse matriks. Inverse matriks adalah kebalikan dari sebuah matriks, berarti membalikan sebuah matriks. Inverse dari matriks A kita notasikan atau dilambangkan dengan A pangkat min 1. Tidak semua matriks dapat kita peroleh nilai inverse-nya. Inverse dari matriks A, jika dan hanya jika dapat kita peroleh apabila matriks A dikalikan dengan matriks inverse A akan menghasilkan sebuah matriks identitas. Matriks identitas dinotasikan dengan huruf I besar. Matriks identitas ini adalah merupakan matriks dengan nilai diagonalnya adalah 1, seperti ini. Syarat yang kedua adalah inverse matriks hanya terdapat pada matriks yang berbentuk bujur sangkar yang non-singular atau nilai determinannya tidak sama dengan 0. Ada beberapa cara untuk menentukan inverse suatu matriks, antara lain metode yang pertama adalah metode substitusi, yang kedua adalah metode matriks adjoint, dan yang ketiga adalah metode Gauss-Jordan. Di video ini saya akan menggunakan metode matriks adjoint. Sekarang kita akan menghitung inverse dari matriks yang berordo 2x2. Dimisalkan matriks A, sebuah matriks yang berordo 2x2, di mana elemennya adalah A, B, C, D. Maka inverse-nya adalah seperdeterminan dari A dikalikan dengan adjoint dari A. Jadi kalau determinan dari A ini kita simbolkan dengan ini, kemudian kalikan dengan adjoint dari A. Rumus cepat untuk adjoint dari matriks bujur sangkar berordo 2 adalah elemen diagonal yang ini, A dan D, pindah posisikan, A dipindah ke posisi D, dan D dipindah ke posisi A. Kemudian elemen diagonal yang ini kalikan dengan negatif, menjadi negatif B dan negatif C. Contoh, diketahui matriks A sebagai berikut, 2, 4, 3, 8. Berapakah inverse dari matriks A? Jadi kalau kita cari inverse-nya, langkah pertama yang dilakukan adalah periksa determinan matriksnya. Periksa nilai determinan matriks A. Nilai determinan dari matriks A adalah 2 dikali 8 dikurangi 3 dikali 4, yaitu 16 dikurangi 12 sama dengan 4. Nilai determinan dari matriks A adalah 4. Karena 4 tidak sama dengan 0, maka matriks ini adalah matriks non-singular. Artinya, matriks ini memiliki matriks inverse. Setelah itu, kita cari adjoint matriks A-nya. Kita gunakan cara cepat. Pertama, tukar posisi elemen diagonal yang ini, 2 dan 8. Kemudian diagonal elemen yang ini kita kalikan negatif, sehingga diperoleh matriks adjointnya adalah 8 min 4 min 3, 2. Setelah kita dapatkan nilai determinan dan adjointnya, maka kita dapat mencari nilai inverse-nya. Kita gunakan rumus inverse matriks, yaitu seperdeterminan kali adjoint. Kita lakukan perkalian skala dengan matriks 1 per 4 dikali matriks adjoint, sehingga diperoleh matriks inverse A 2 min 1 min 3 per 4 setengah. Inilah cara mencari inverse matriks dengan ordo 2x2. Nah, sekarang bagaimana jika ordo matriksnya lebih tinggi? Misalkan matriks A berordo 3x3. Bagaimana mencari inverse-nya? Rumusnya sama saja, yaitu 1 per determinan A dikalikan dengan matriks adjoint-nya. Contoh, diketahui matriks A 1, 2, 3, 0, 1, 4, 5, 6, 0. Hitunglah matriks inverse-nya. Langkah pertama adalah menghitung determinan matriksnya. Kita gunakan metode perkalian silang. Pertama, kita jumlahkan perkalian diagonal yang ini.
1 dikali 1 dikali 0, ditambah 2 dikali 4 dikali 5, ditambah 3 dikali 0 dikali 6. Kemudian dikurangi oleh perkalian diagonal yang ini. 5 dikali 1 dikali 3, ditambah 6 dikali 4 dikali 1, ditambah 0 dikali 0 dikali 2. Sama dengan 0 ditambah 40 ditambah 0, dikurangi 15 ditambah 24 ditambah 0, sama dengan 40 dikurangi 39, hasilnya adalah 1. Nilai determinan dari matriks A adalah 1. Karena 1 tidak sama dengan 0, maka matriks ini adalah matriks non-singular. Artinya, matriks ini memiliki inverse. Selanjutnya, kita mencari adjoint matriks A. Cara mencari matriks adjoint sudah dibuat di video ke-7 seri matriks yang berjudul adjoint matriks. Silahkan untuk dilihat agar mengerti konsepnya. Kita kembali ke pembahasan. Pertama, kita mencari nilai kofaktor dari tiap-tiap elemennya. Untuk kofaktor di baris pertama, kofaktor A11. A11 berarti jumlah I dan J-nya genap, maka bernilai positif. Kemudian dikalikan dengan determinan matriks minornya. 1 kali 0 dikurangi 6 kali 4. Sama dengan positif dikali negatif 24, hasilnya adalah negatif 24. Maka kofaktor A11 adalah negatif 24. Selanjutnya kofaktor A12. Berarti jumlah I dan J-nya ganjil, maka bernilai negatif. Kemudian dikalikan dengan determinan matriks minornya. 0 kali 0 dikurangi 5 kali 4. Negatif dikali negatif 20, hasilnya adalah positif 20. Berarti kofaktor A12 adalah positif 20. Dan kofaktor A13 adalah negatif 5. Selanjutnya, mencari nilai kofaktor di baris kedua. Kofaktor A21 adalah 18, kofaktor A22 adalah negatif 15, dan kofaktor A23 bernilai 4. Kemudian selanjutnya mencari kofaktor di baris ketiga. Kofaktor A31 adalah 5, kofaktor A32 bernilai negatif 4, dan kofaktor A33 adalah 1. Setelah ketemu kofaktor matriksnya, selanjutnya kita tentukan adjoint matriksnya, yaitu transpos dari matriks kofaktornya. Dan adjoint matriksnya adalah negatif 24, 18, 5, 20, negatif 15, negatif 4, negatif 5, 4, 1. Setelah kita dapatkan nilai determinan dan adjointnya, selanjutnya mencari nilai inverse-nya. Nilai inverse adalah seperdeterminan A dikali adjoint A. Adalah diketahui determinannya adalah 1, maka 1 per 1 dikali matriks adjointnya. Kemudian kita lakukan perkalian skalar dan matriks. Dan hasilnya adalah negatif 24, 18, 5, 20, negatif 15, negatif 4, negatif 5, 4, 1. Inilah nilai inverse dari matriks A berordo 3x3. Demikianlah pembahasan mengenai bagaimana cara menentukan inverse dari sebuah matriks. Terima kasih sudah berkenan untuk menonton. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jika kalian merasa terbantu dengan video ini, kalian bisa bantu subscribe, like, dan komen di channel ini. Serta bagikan video ini ke orang lain. Siapa tahu ternyata video ini yang selama ini mereka cari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.